jenazah ada 9 tahap, ya. Ketika kita di rumah merawat orang sakit, ya, orang tua kita yang sakit, kita sebagai anak wajib merawatnya. Jangan tinggalkan orang tua kita, ibu kita, bapak kita yang sedang sakit, jangan tinggalkan sedikit pun, ya. Karena apa? Orang tua kita suatu saat akan meninggal dunia. Bahkan kita kadang beritanya mendadak, ya. Tidak sakit, tidak apa, tiba-tiba meninggal. Jika kita mengetahui orang tua kita sedang sakit, kemudian kita tidak merawatnya, maka kita akan dianggap sebagai anak yang tidak peduli dengan orang tua. Apabila orang tua kita sakit, bahkan sakitnya bertahun-tahun, tidak bisa apa-apa, hanya di atas tempat tidur, nggak bisa jalan, nggak bisa bergerak alias koma, maka jangan sampai kita sebagai anaknya melalaikannya. Tunggui beliau, walaupun kamu sudah berkeluarga, punya anak, ya, punya suami, punya istri. Pak, rumah saya jauh, saya tidak mungkin menunggui, Pak. Bagaimana caranya kamu membalas jasa-jasa orang tuamu? Maka rawatlah orang tuamu ketika masih hidup. Orang sakit itu masih hidup apa tidak? Masih. Maka anak-anakku semua, dampingi beliau. Beliau usah tangannya kamu pegang, ya. Perhatikan apa yang diinginkan. Jika tidak bisa minum, tidak bisa makan, suapi, ya. Kenapa demikian? Karena ibu adalah malaikat yang terlihat. Ibu adalah malaikat yang terlihat. Ibu adalah malaikat yang terlihat. Kamu yakin gak? Ya. Dengan ibumu? Yakin. Wah, ibuku cerewet. Cerewet ibu, ibu malah malaikat. Di bawah telapak kakinya ada surga. Segala-gala ibu, ibu malah malaikat. Di telapak kakinya ada surga. Makanya telapak kaki ibu ngambung, ya. Bau surga di situ. Kalau kamu ingin bau surga, ya telapak kakinya. Tertawa kamu, kelihatannya gak pede. Kenapa demikian? Karena ibu telah mengorbankan jiwa raganya untuk kita. Bahkan ketika kita dikandung, kemudian melahirkan itu taruhannya nyawa, ya, taruhannya nyawa. Ketika orang tua kita nazak, tahu nazak, ya? Nazak adalah ketika ruh atau nyawa seseorang tinggal di tenggorokan. Kalau ruh sudah di tenggorokan, maka akan merasakan namanya sakaratul maut. Akan diambil ruhnya dari ujung kaki, pelan-pelan ditarik ruhnya oleh malaikat Israfil sampai ujung rambut. Jika seseorang itu berbakti kepada Allah, taat beribadah kepada Allah, maka akan mudah dicabutnya ruh itu. Maka ada istilah tergantung amal ibadahnya. Jika dalam keadaan banyak dosa, banyak maksiat kepada Allah, ketika sakaratul maut, dia akan merasakan kesakitan yang begitu dahsyat. Bahkan ada itu ditampakkan sampai dia itu meninggal dunianya teriak-teriak. Kepanasan seperti ada yang membakar, kejut-kejut seperti ada yang mencekik, azab, apalagi naudzubillah min dzalik. Maka anak-anak semua, saat ini jangan sampai kita
Ya, jangan sampai kita terjerumus dalam perbuatan dosa. Anak-anakku semua, kita anggap ini orang tua kita ya. Kita lihat bagaimana wajahnya, kita pegang tangannya, ada denyut nadinya apa tidak. Kita sering-sering melihat orang tua kita kalau sakit, sering-sering kita jenguk. Karena apa? Ketika meninggal dunia, orang tua kita butuh kita dampingi. Kadang mencari anak-anaknya, mungkin ada wasiat ya, ada nasihat terakhir, pesan-pesan terakhir. Maka kita harus menunggu. Ketika nazah, itulah pertaruhan nyawa. Ya, orang kalau sudah nazah akan diganggu oleh setan, akan diganggu oleh iblis. Supaya apa? Supaya tidak meninggal dalam keadaan Islam. Maka kita bimbing dengan zikir menyebut Allah, 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 la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kok diam saja? Nggak ada respon. Wah, ternyata sudah meninggal. Insya Allah kalau kita bimbing selalu bikin husnul khotimah, paham ya? Maka disuruh nyebut bah. Nyebut itu artinya apa? Suruh mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau di akhir napasnya menyebut Allah. Kalau bisa menyebut Allah kemudian mati, insya Allah husnul khotimah, pasti dijamin husnul khotimah. Pak, saya nggak belum dengar Pak, tapi kamu sudah membimbingnya. Kemudian wajahnya semringah Pak, dia tersenyum Pak. Kita lihat, kita tutup matanya ya kan. Apa namanya, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada begini anak-anak, kadang itu ada yang tidak kerasan merawat orang sakit, tidak kerasan merawat orang sakit. Bahkan ada anaknya itu mendoakan orang tuanya dan segera mati. Loro orang mati-mati, kok orang mati-mati. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai ya, jangan ditiru ya. Setelah itu anak-anak, kita selanjutnya menyiapkan tempat untuk memandikan jenazah. Tempat untuk memandikan jenazah. Alat-alatnya apa saja memandikan jenazah? Satu, ya, apa? Kain kafan, ada air yang mengalir. Kemudian apa lagi? Kapur barus. Kemudian apa lagi? Sampo. Kemudian apa lagi? Kapas. Kemudian apa lagi? Nah, langsung praktek empat anak di depan. Ya. Ya sabun ya. Sabun. Maju ke depan, siapkan 3 kursi. Pas lanangan papan. Orang romel. Ayo. Kayak jeda tuh, kayak jeda. Sudah, Pak.